Hai BSS Friend, ketemu lagi dengan kita, bukan siapa-siapa. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hidup, kerja, dan bertumbuh. Nah, kenapa kita menayangkan ini? Karena ada permintaan dari netizen kita. Yang komen di YouTube ya Bun ya. Senang banget loh kita dapat. Thank you banget yang udah komen, yang udah ngasih apresiasi terhadap podcast kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuai permintaan tadi ya. Kita akan membahas mengenai kita bertiga nih, yang kita bersahabat, di mana kita bersahabat tuh nggak selalu sama-sama, ya kan? Ada eranya, ada masanya di saat kita sendiri mencari hidup sendiri, betul. Hilang ya. Iya, dan di saat kita sendiri itu kita mencari pengalaman untuk mencari duit jajan sendiri saat itu. Itu kita usia-usia 20-an lah ya. 19-20 lah, iya kan? Nah, saat itu kita mempunyai cerita masing-masing yang saat kita berkumpul itu kita bahas, menarik nih sesuai permintaan netizen untuk diangkat. Oke, nah karena kita adalah sahabat yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang berbeda, dari culture yang berbeda, gitu. Cara pandang kita pun berbeda. Kita mempunyai jalan hidup yang berbeda. Kita nggak saling memaksa untuk ikut ini, ikut itu. Kita menikmati dan kita mempunyai cerita yang kita bisa share ke BSS Friend. Ya, and hopefully bisa ada insight ya yang berguna. Ya, gitu ya. Betul. Nah, siapa dulu nih yang cerita? Kalau gue panjang nih kayaknya. Waduh, gue deh Bun. Apok deh. Oh, iya, kenalin dong, ada member baru nih. Siapa namanya? Jerry. Jerapah ya. Mungkin dari gue ya. Kalau gue pertama kali gue cari uang sendiri itu di umur gue 17-18. Masih sekolah kuliah. Dong. Iya, waktu kuliah. 18 lah ya. Iya, waktu gue kuliah di. Oh, lu udah dapat duit tuh di situ. Iya. Gue jadi waiters. Oh iya. Terus gue jadi cerita dong Nat, di mana? Waktu itu di mana? Gue kuliah di Perth, terus gue kerja jadi waiters itu di berbagai macam restoran deh, restoran Malaysia lah, restoran Indonesia. Itu menarik banget. Juga restoran Itali. Nah kalau Itali tuh gue jadi SPG gitu yang di pinggir jalan bagi-bagiin voucher gitu. Ya Allah. Pakai kostum nggak? Ya enggak dong. Pakai mini ya. Nah, baik. Kalau di yang restoran Malaysia sama restoran Indonesia ya gue jadi waiters gitu, sama plus jadi nari Bali gitu. Jadi memperkenalkan juga tuh ya budaya Indonesia di sana, dan memang mereka orang-orang Australia itu emang suka ya dengan yang kayak gitu-begitu kan. Nah, plus minusnya itu sih kalau dulu ya si Jerry gue pindahin dulu. Jerry, muka gue ntar dipatok kamu sama Jerry. Nah, kalau di plus minusnya sih kalau gue bilang ya, kalau pas kita kerja di luar gitu, kalau untuk student kan memang dibatasin ya hoursnya ya, 40 jam seminggu cuman bolehnya. Tapi enaknya kita nggak mikirin makan. Karena kan dikasih makan di sana, terus bisa dibawa pulang. Iya. Gitu. Jadi kan lo walaupun part time gitu lo dapat makan ya? Iya, dari restonya boleh. Wow. Boleh bawa pulang. Udah enak banget. Iya, gitu tuh lumayan banget sih. Gitu. Nah, lo untuk dapat pekerjaan itu step apa yang lo ambil untuk dapat pekerjaan itu? Dari teman? Biasanya sih dari teman. Biasanya dari mulut ke mulut ya. Orang Indo, anak sesama mahasiswa Indo. Gitu. Oh, bisa jadi inspirasi nih. Gue tuh sorry gue potong, gue dulu seneng banget tuh Nat. Gue satu roommate gue di Melbourne, dia kerja di Esteller. Kalau setiap dia pulang pasti dapat kan? Iya. Gue selalu menunggu dapat apa nih, asik, mie goreng, nasi goreng. Iya. Oh, seru banget. Terus habis itu gue balik ke Indonesia, selesai kuliah, gue nggak lama langsung kerja deh kantoran sampai sekarang. Kerja kantoran pertama lo di mana? Di KPT. Bareng kita. Iya. Itu bidang apa? Itu perusahaan Jepang. Iya, kontraktor tapi untuk mining and gas gitu. Gue aja sampai sekarang nggak paham sih. Gue ngerti sih Bun, gue ngerti.
Memaklumi gue. Pokoknya gue disuruh ngerjain ini, ya itu gitu. Gue dapet duit, gitu kan. Karena waktu itu gue kuliah, jadi gue ambil kuliah malam karena gue ikut kerja sama Nadia. Enggak tuh umur berapa? Pas lo bekerja bareng? 19 ya? Malah gue tuh gak inget tau kalau misalnya kita pernah satu kantor, sumpah. Kita tuh sampai pernah sering banget lagi mau ke kantor berangkat bareng, iya. Lo kelele dulu. Oh, tapi lo berapa lama? Kayaknya tuh gue cuman berapa Bulan ya? karena gue nggak bisa selamanya ambil kuliah malam karena mata kuliah gue nggak semuanya bisa malam gitu. Gue tergolong kutu loncat sih waktu gue muda sih. Lo berapa lama di KPC? Setahun. Terus lo ke? Aku ke pabrik cat. Oh, di mana? Pacific Paint namanya dulu. Oh, oke. Di Priuk. Iya. Di Priok, tapi kan dari Pratama waktu itu lebih deket dong. Iya, tapi kan lawan kita truk ya, Bu. Tronton, ya, serem ya, Bo. Serem ya. Dan gue gak bertahan lama sih di situ, 3 bulan gue out. Oke, terus habis itu gue pernah kerja kayak di penyedia alat-alat medical. Waktu itu sama teman gue tuh, namanya si temen Australia gue. Gitu, di situ juga gak lama. Terus abis gitu ya gue yang lamanya di Indomulti itu sih. Ya, yang di Mampang. Di Ampera awalnya kan. Iya, Ampera saya. Ampera dulu, baru dia Mampang. ke Mampang. Gitu, dan sampai sekarang walaupun bukan sama Indomultinya ya, tapi berhubungan dengan gitu. Berhubungan dengan advertising. Yes. Indomulti itu lo advertising. Lebih ke publisher sih. Publisher, oke. Indomulti tuh yang nerbitin, ngebuat dari A sampai Z Garuda Invite Magazine kalau lo tahu. Iya, Invite. Dan dia menjadi modelnya. Gue kaget banget waktu gue naik Garuda. Biasa dong, kita baca ya. Ini kayak gue kenal nih. Ini mukanya familiar nih kayaknya nih. Oh, temen gue jadi model dia. Suka lah ya. Terus habis gitu ya. Lo pensiun sih jadi modelnya? Lu lihat jadi gue kayak begini sekarang, nggak mungkin lah ya. Ya habis itu berlanjutlah sampai sekarang, cuman ya mungkin masih advertising, cuman dunianya sudah dunia digital ya sekarang gitu. Lu aduh, gue experience lo bagaimana? Banyak sekali pastinya kan experience lo. Beda ya. Gue pertama kali itu gue SPG. Pertama kali gue SPG itu juga dari temen ke temen ya. Kuliah tuh gue semester 1, semester 2 itu juga lucu banget sih. Karena kan kita kayak agensi model ya, foto studio, terus masukin ke agensi. Betul. Nah kalau dan menurut gue tuh menghasilkan uang banyak tuh dari situ SPG. Iya. Dihitungnya kan per hari. Per hari kan. Jadi kadang tuh bukan PRJ tapi PRJ gue nggak ngambil deh, kayak gue PRJ. PRJ itu capek loh. Iya, tapi kan duitnya gede ya, Bu. Asli. Ya, gue tuh kayak Gaikindo. Gue keseringan tuh acara di JCC tapi gue lupa. Cuman yang gue inget, gue tuh kalau Gaikindo kan ini kan kayak ajangnya anak SPG tuh. Nah tapi besoknya gue kalau Gaikindo itu kan kalau lo yang mobil level-level Eropa tuh dilihat tinggi kan? Iya betul. Tuh dipanggil, ayo Arolin, tinggi 158, kiri, yang 160 kanan, atau yang 160 ke bawah tuh yang ya cuman motor gitu yang tinggi pasti bayarnya beda kan, yang tinggi Volvo terus gue dapetnya motor tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa lah, Piaggio bagus dong kan? Ya udah jadi gue lumayan sih, pokoknya kalau ajang acara Gaikindo tuh lumayan deh penghasilannya deh. Which is ada beberapa temen gue misalkan sakit nih, Din gue nggak bisa nih. Itu enak banget tuh. Ya. Gue gantiin dapat double. Nah gue tuh penghasilan gue yang paling gede ya itu SPG. Gue lumayan lama sih gue SPG. Mobil gue nggak pernah ya karena masalah tinggi ya, udah pasti ya. Gue paling sering itu sama ya kayak jajanan-jajanan lah, Nutrisari, snack-snack gitu. Rokok apa pernah? Rokok gue nggak boleh, soalnya rokok malam. Iya memang. Malam, terus ngider, gue nggak boleh. Terus sama gue bank, sering banget gue bank. Di situ bank.
Nah rokok gue nggak boleh karena gue udah pacaran Oh sama yang si bapak. nggak bolehin si Nggak boleh. bapak. Oke. Waktu zaman gue Gaikindo kayak gitu, Gaikindo itu sering jemputin. Di situ gue ngerasain punya uang sendiri, sama ya pernah lah ikut kayak iklan-iklan media koran apa sekarang apa zaman dulu Ya koran, Ya, koran. iklan koran. Itu juga Ya, kalau dulu kan hits, Bo, di zaman dulu ya. Iya, iya. Di mana lagi? Iya. Di koran. koran hitam putih. Ya iya, zaman Ya dulu nggak kan apa-apa. begitu. Kan pengalamannya. Ya gitu deh. Daripada lo mau koran lampu merah. Untung bukan. Tapi gue lupa sih. Pokoknya gue lupa gue iklan apa. Itu Koran tuh media paling besar tahu. tapi waktu itu karena pertama kali iklan, gue ditemenin sama nyokap gue. Takut kan? Soalnya masih Iklan apa tuh? iklan mall baru Bekasi. Mall Bekasi. Nah itu gue belum pacaran tuh sama si bapak tuh. Nggak panggilnya bapak sih. Gue mungkin masih awal-awal kuliah lah. 18 ya? Ya masih usia belia lah ya. Di situ sih gue rasain deh beli jam baru, dompet, pokoknya semuanya deh. Agak tengil juga sih gue akuin sih. Dan Ya tapi seneng lah. Ya. Ketagihan dapat duit sendiri gitu. Iya, iya kan. Jadi, Puas gitu kan. jadi benar-benar, udah kayak nyangin bokap gue, ya kan? Ya dong, gue kuliah. Terus pulang kuliah langsung enak banget kan, kuliah gue di Atma. Langsung gue ke JC. Iya, benar-benar. Terus pulang malam. Ya udah JC. Kayak sibuk sendiri gitu. Sibuk sendiri. Benar-benar. Iya. Terus dari situ udah sih iklan. Habis kuliah yang berhubungan dengan, makanya ini kan kerjaan berhubungan dengan hukum. Kan lo kuliah hukum ya? Iya. Kayaknya nggak ada, Bun. Nggak ada, karena kan dia langsung bikin sendiri. Tapi yang sekarang kan emang bikin sendiri pun gue nggak ada, Bo. Gue pas gue lulus balik, gue catering, usaha catering gue. Bisnis. Catering bisnis. Abis itu gue ke furniture kan. Oh iya, tapi kan etis ada yang lo lakukan gitu kan, maksudnya. Nggak relate sama hukum. Iya, nggak berarti kan tidak. Iya. Terus abis itu yang terakhir salad kan gue, gak ada lagi. Enak loh padahal saladnya. Ya, bagaimana ini geng olah ini? Enak loh beneran. Dan sekarang lo membantu kantor suami di bidang hukum. Akhirnya balik lagi ke hukum. Iya, oke. Kalau lo berhubungan dengan kuliah lo? Ya berhubungan sih. Pastilah ya. Ngambilnya waktu itu kan bisnis administrasi gitu, dan karena gue memang suka tuh yang urusan paperwork kayak gitu-gitu gue suka gitu. Jadi ya. Yang detail-detail gitu. Oke. Nah lu Bun, panjang kan nih? Kaget gue. Ingat durasi Bun. Iya. Gue sama. Setelah di IKPT itu, gue harus mengambil kerjaan yang fleksibel waktunya dengan waktu kuliah. Iya. Jadi gue sama Caroline, gue SPG, tapi SPG-nya ngambil malam karena gue kuliah dari pagi sampai sore. Ketemu lu ya Bun? Lu ngambil nggak sih Bun? Nggak, karena gue tahu gue nggak akan pernah ngelamar tempat kalau gue nggak akan masuk requirement mereka. Jadi gue pertama tuh Bir Bintang. Bir Bintang, iya Bir Bintang. Kenapa? Karena itu dari kafe ke kafe. Dan ada pengalaman yang ternyata dari kafe di Jakarta Selatan, gue dilempar ke kafe di kota. Tahun berapa tuh? Aduh, gue umur berapa ya? 21, 22 deh kalau nggak salah. 2001 lah. Itu tuh gue tuh yang awalnya gitu jalan. Kok kayak gini ya gitu. Aduh, gue deg-degan nih. Kok yang datang kayak gini ya gitu. Terus gue harus menawarkan bir itu kan. Siapa yang mesen si saingannya si bir ini, Bir Bintang ini, gue harus nawarin Bir Bintang gitu supaya diganti. Nah lama-lama gue gak nyaman. Gue bilang sama leader gue, boleh gak gue balik ke Jakarta Selatan gitu. Gue kok kayaknya gimana gitu. Akhirnya gue balik ke Jakarta Selatan. Nah dari situ gue ke SPG Sampurna. Malam lagi. Karena kan pokoknya bener tuh pulang kuliah, gue ke base camp, ganti baju, dandan segala macam, gue SPG gitu kan. Nah dari Sampurna
itu bisa karena gue waktu SPG Bir Bintang, gue sampai kenal sama si bosnya. Itu ketemu lagi, kamu SPG lagi gitu. Gue dapat lagi nih Bir Bintang, udah itu 2 itu. Selebihnya gue nyari syutingan sama nih, ya casting-casting gitu deh. Akhirnya sinetron dapat nih. Sinetron malam pertama waktu itu sama Mas Hanung. Ini tuh sebelum lo video klip nih? Sebelum. Oh, oke. Jadi sinetron dulu baru video klip. iya. Pokoknya gue sama Mas Hanung Nanti kita kasih tahu ini. nih lagunya apaan, video klipnya apaan. Terus udah gitu syuting. Nah, jujur gue menikmati Syuting dunia itu karena gue memang bukan tipe yang kantoran. Ya. Gue nggak bisa gitu pakai baju kantor, berangkat pagi, pulang sore dengan rapi-rapi gitu, gue nggak bisa. Emang gue anaknya harus seadanya aja gitu bajunya, dan gue kuliah juga nggak pernah gitu pakai baju rapi gitu kan. Nah jadi karena gue menikmati dunia itu, gue dari syuting ke syuting gitu kan. Nah terakhir gue pas hidup ngekos sendiri, gue hidup ngekos nih sama si Safa, gue ngerasa gue nggak bisa kalau gue dari casting ke casting dan syuting gitu, karena gue butuh penghasilan yang tetap per bulan untuk membiayai hidup gue sendiri. Nah di saat gue kerja, satu bidang yang gue pilih pertama itu radio. Karena hobi gue denger musik, supaya gue tidak bosan di kantor. So BSS friend, no wonder ya, dari kita bertiga, si Bunda ini yang paling bisa ngomong. Ya. Tapi gue bukan penyiar. Tapi tetap aja, kalau dunia kayak begitu, kayak lo gitu kan, lo harus tau aktif gitu nggak sih? Enggak, jadi gini, di radio itu, di radio itu awalnya gue resepsionis, karena gue belum selesai skripsi. Nah, jadi di sela-sela makan siang gue ke kampus bimbingan skripsi gitu. Pas udah lulus gue ditarik ke dalam ngurusin iklan di bagian traffic. Jadi kalau TV, radio itu ada bagian traffic, dia ngurusin iklan, iya kan? Nah, gue tidak ketemu siapapun, gue bukan marketing, tapi mungkin karena speaker itu di mana-mana, gue kan dengar penyiar ngomong, ya kan? Terus gue berkomunikasi dengan mereka, ngobrolin apa gitu. Jadi mungkin terinfluence ya gue nya gitu. Terus ya pastilah, iya kan? Tiap hari gitu. Iya kan? Nah dari radio mungkin gue terinfluence-nya di saat gue di Trans TV. Gue megang insert. Di situ gue bikin skrip buat si presenternya ya. Terus gue VO. Gue VO untuk video yang akan ditayangkan. Jadi kalau pernah dengar kalau lagi menayangkan berita gosip tentang artis ya, saudara-saudara, itu ada suara gue. Telah terjadi gini, nah itu gue. Jadi tengah malam gue take VO di satu ruangan yang sempit itu di Trans TV. Gue nggak tahu ya. Itu tahun berapa Bu? Ya itu kan makanya kita bahas, kita tidak bersama saat itu kan. Nah di Trans TV gue dihitungnya fresh graduate, padahal gue udah punya pengalaman. Nah itu tuh benar-benar digembleng, tapi di situ gue belajar banyak. Jadi floor director seperti apa, jadi kreatif seperti apa, yang gue lihat tim Extravaganza tuh yang nggak sampai pagi gitu mereka brainstorming gitu. Akhirnya gue bukan brainwash. Itu di cuci otak. Gue pengen nyebut tapi nggak berani. Terus udah gitu dari situ gue bilang sama produser gue kayaknya mau keluar deh. Gue nggak kuat nih sampai jam 2 pagi, 3 pagi, dan gue ngejarin berita-berita artis yang which is kadang gue nggak tahu ini siapa gitu. Itu masih kuliah nggak sih tuh? Nggak dong, udah lulus. Nah pas gue akhirnya kamu mau ke news nggak gitu, ke news aja. Kamu jadi floor director, nggak deh, kayaknya gue balik ke radio lagi. Kayaknya gue emang harus yang ada musik-musiknya gitu. Gue balik lagi ke radio. Jadi gue end up-nya itu kerja di radio. Nah, kalau syuting-syutingan terakhir, gue tuh sama Mas Agung Sentaosa dipanggil untuk profilnya Sampurna Foundation. Itu syutingnya di sawah. Itu saat itu lagi gue menikmati nih. Untuk berikutnya gue dipanggil lagi sama beliau. Nggak ada ular sawah? Nggak ada. Untung ya. Ya pacet. Nggak, zaman sekarang ular serem. Iya. Ular mana dulu nih serem? Gak.
Aduh, ngomongin dia dipanggil castingnya namanya keren-keren. Iya, kita Gue jadi malu. kita gitu ya kan. Aduh, Iklan koran. Enggak juga sih. Nah terus terakhir sebelum gue merit, gue dipanggil lagi sama Mas Agung untuk video klip Naif. Video klip Naif. Ya lagunya gimana coba nyanyi dikit. Nggak bisa nyanyi lah gue. Nggak bisa. Apa Enggak. gue nyanyi? Nanti ada fotonya. Cuplikannya ya, ada cuplikannya ya. Ya. Selalu bilang tuh tetap aku di sini. Tak kau berarti bahwa yang kau bilang kita saling. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat gue mungkin terbiasa ketemu banyak orang. Dan di saat gue nikah, gue pernah jalani jualan daging. Oh iya, gue Ya tahu. kan, jualan daging steak, terus jualan baju. Jadi gue ke kantor-kantor yang lama, gue nawar-nawarin baju. Terakhir gue pernah di asuransi. Oh iya. Udah sampai saat ini tidak ada yang gue lakukan kecuali podcast bersama beliau-beliau ini. Gue mau nanya deh, Uh. suka duka pas kerja Hmm. kita waktu muda lah 18-19 itu apa? Lu dulu deh. Nah, ini juga tadi gue baru bahas sama si Bunda ya pas di mobil tadi on the way ke sini. Gue kayak ngerasanya tuh pas muda ada apapun gue terjang gitu loh. Kayak gue nggak ngerasain itu sesuatu yang berat, Berbahaya gitu. atau apa gitu ya. Iya, nah, Iya baru sih. di umur kita sekarang gitu, Mikirnya banyak. Jadi kalau gue pribadi gue nggak ada suka duka karena gue Suka semua ya? Suka semua bener. yang Bener. penting menjalaninya enjoy aja. Nggak tahu gitu. kenapa ya, Iya nggak? di usia muda itu apa yang kita lakukan tuh menyenangkan gitu loh. Happy aja gitu loh. Nggak tahu ya, tapi gue mikir gini, kan at least gue bakal dapet duit nih, gue jalanin dong, gue seneng nih, gitu. Kalau Seneng gue aja. dalam SPG ya zaman gue dulu tuh itu ada senioritas loh. Masa sih? Iya, jadi kadang tuh Agensinya kali. enggak sih. Jadi kan itu kan kayak lo Lah biasa mungkin. kalau acara JCC kan itu kan udah banyak kan. Itu jadi tuh senioritasnya tuh kayak yang tinggi-tinggi tuh ngumpul tinggi-tinggi, cowok Begeng gitu. ya kan. Jadi tuh kayak yang biasa-biasa tuh kayak ya enggak ya Jadi ini sendiri, ngumpul gitu. sendiri. Soalnya kalau yang mereka yang udah yang level yang senior itu mereka tuh semua dapat uang salon. Kok dibedain? Iya. Makanya Wah, fair sih. bedanya tinggi banget. Gue baru tahu nih, Lin. Jauh banget harganya karena makanya kenapa kita ngeliat aduh itu kan ya karena mereka udah tinggi-tinggi, bajunya pun keren-keren buat mereka fitting loh. Mereka fitting. Dan habis itu mereka dapat uang salon. Kalau kita udah cuma dikasih kaos, rok mini, stok, udah esok ya beli sendiri semua, cuma kaos doang gitu. Kalau gue sih enggak sih, alhamdulillah waktu yang gue ditempatkan di kota itu ada senior banget. Dia kayak ngeliat muka gue udah kayak nggak tahu mau ngapain. Gue lihat kiri kanan, aduh ini gimana ya. Dia tuh narik gue, sini kamu sini, kamu pesan aja nasi goreng, kan itu ruang karaoke gitu kan. Kamu pesan aja gini, udah ini aku yang handle gitu. Baik banget. Terus gue dapat duit paling banyak di saat gue kerja di radio. Sabtu Minggu gue ambil SPG. Maruk banget ya gue. Jadi Sabtu Minggu gue tetap kerja, gue jadi SPG. Seneng aja gitu kan ya. Asik, gue dapat gaji kantoran, gue dapat gaji SPG, terus dari kayak syutingan gue juga pernah tuh waktu itu. Gue syuting di kampus Tekti. Itu kalau nggak salah video klip Kahitna ya. Lampunya tuh banyak banget dan panas kan, lorong gitu kan. Gue mau pingsan, Bo. Jadi gue gini, maaf ya saya nggak bisa ikut kau pulang. Tapi nggak pingsan kan? Enggak. Daripada gue bikin rusuh ya di situ, gue pulangnya. Di situ tuh gue ngerasain emang di saat muda, memang di saat ada kesempatan, terus lo masih sehat, lo masih selama itu bagus dan emang lo suka jalaninnya, jalanin deh, karena mempunyai duit sendiri itu nggak bisa kita dapetin di saat kita udah usia menjelang gini gitu. Dan kalau udah menikah kan lo sibuk ngurusin rumah, anak, orang tua gitu kan. Bener sih, kayak gue ngerasain ya, walaupun cuman kerja
waktu kuliah itu SPG. Tapi ada kebanggaan sendiri kan. Iya. Pasti. Maksudnya kayak kan kita masukin dong CV kita kan. Dari situ kan berarti kan gue udah ngerti nih gimana cara bikin CV yang bagus, ya kan? Terus habis itu di sana di interview. Ya kan jadi membuat pengalaman lagi nih. Kayak gimana sih gini, oh gini ya. Ngelihat setiap karakter brand, gue harus pembawaan gue kayak gimana ya. Betul. Itu sih. Betul. Ini ya. Tapi lo ngerasa nggak dengan kerjaan yang lo pernah jalanin itu lo udah mengenal pribadi lo nggak saat itu? Kalau gue kan emang gue bilang tadi, gue udah kenal diri gue maunya di bidang ini gitu. Enggak sih. Enggak. Gue jalanin aja udah. Gue cuma ngeliat nominal aja banyak banget nih asik nih. Kalau gue masih mikir ke situ sih. Kalau gue masih mikir yang kayak gue pernah ditawarin di kantor yang lebih maksudnya benefitnya mungkin lebih besar ya, karena kantor-kantor perusahaan besar. Gue nggak mau, gue lebih memilih ke radio or TV. Karena lu gak suka yang kerja behind the desk dan serius gitu, ketemu orang-orang serius, gue harus ngobrol serius. Bahkan gue pernah juga di PH waktu itu sebelum nikah. Di PH-nya kebetulan yang punya temennya abang gue. Terus ya udah, gue seneng mereka syuting apa, gue iniin budgetnya yang kayak gitu. Enak banget sih. Dan itu gak berasa sudah berapa puluh tahun 20 tahun lebih lah. Iya. 20 tahun lebih. Iya. 20 tahun loh. Dan menurut lo, zaman dulu kita dapat kerjaan itu dibanding sekarang ya, anak sekarang itu lebih mudah atau lebih sulit nggak sih? Mendapat duit, anak zaman sekarang tuh dapat duit lebih mudah lah. Apalagi dengan yang digital kayak begitu, lo jadi affiliate apa segala macam, itu kan duitnya gede loh kalau memang kita bisa ngelakuinnya. Ya kan? Sebenarnya dan anak-anak sekarang tuh kepercayaan dirinya lebih tinggi dari sosial media, which is jadi mereka tuh kayak lebih max money dari sosial media ya. Influencer affiliate kayak gitu. Tapi kan nggak semua bisa mendapat, maksud gue gini, itu ada beruntung dan tidak beruntungnya nggak sih? Faktor luck nggak sih? Ada yang pasti ada. Ya kan, ya, ada yang terkenal tiba-tiba jut gitu kan. Ada yang dia udah berusaha ini itu tapi nggak naik-naik. Gue nggak ngerti sih. Apa karena network itu sangat menentukan loh menurut gue. Di bidang apa dulu nih? Karena waktu gue kerja, gue kenal siapa itu sangat membantu buat gue gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin anak sekarang, nah kita harus ngebahas lagi misalnya anak umur berapa nih? Di umur berapa? Kalau mungkin kalau masih kuliah masih apa? Kayak kita dulu lah. Kayak kita dulu ya. Memang sekarang kalau gue lihat lebih banyak ya sosial media kalau menurut gue. Iya, nyari duitnya dari sosial media. Kalau untuk kantoran, magang kantoran menurut gue agak sedikit. Iya. Kalau pengetahuan gue ya, kayaknya agak-agak sedikit. Sekarang kan juga udah susah ya untuk kantor-kantor tuh banyak tutup. Mereka tuh kayak lebih sosial media sih kalau menurut gue. Kalau yang untuk magang anak-anak sekarang ya, mungkin yang waktu itu kita ngejalanin hal seperti itu ya, mereka dunianya udah beda. Dunia beda. Dulu kita nggak ada sosial media ya, dari mulut ke mulut dan dari koran. Oke, kesimpulannya cari uang itu nggak gampang. Kita jadi menghargai spesial yang kita punya, sangat menghargai, dan kita feel blessed, kita mempunyai pengalaman yang sangat banyak, gitu kan? Ya kan? Selama itu positif, dijalanin, besar atau kecil yang kita dapat, itu pengalamannya nggak bisa kita beli dengan uang. Dan jangan lupa untuk orang yang pertama ngasih lo pekerjaan. Betul. Gila, jangan pernah lupa orang yang pertama kali ngasih lo pekerjaan, ngajarin lo di dunia kerja lo, gimana supaya lo bisa pinter ini dan segala macam. Dan teman-teman yang dulu mendukung kita, nggak menjadi haters, tapi menjadi supporter di saat kita tidak bisa menjalankan bidang pekerjaan itu. Jadi semoga podcast kita ini bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan apapun yang terjadi di masa lalu kita ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih yang udah nonton kita dari awal sampai akhir.
Jangan lupa follow akun-akun sosmed kita. Sampai bertemu lagi. Bye. Bye. Emang siapa kalian?